Halo semuanya, Assalamualaikum. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 24 Februari 2022, akhirnya Rusia benar-benar menginvasi Ukraina. Akhirnya Rusia benar-benar menggempur Ukraina. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Rusia? Dan konflik apa sebenarnya yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia ini sehingga memuncak kepada terjadinya perang di antara kedua negara ini? Untuk memahami konflik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, kita tidak bisa lepas dari sejarah yang pernah terjadi di antara kedua negara ini. Dulunya sebenarnya Ukraina dengan Rusia ini adalah merupakan satu daratan, satu negara, yaitu tergabung di dalam Uni Soviet. Tetapi ketika Perang Dingin dimenangkan oleh blok Barat, Soviet akhirnya pecah berkeping-keping. Dan salah satu kepingannya itu adalah Ukraina. Ukraina sebagai negara yang mulai Agustus tahun 91 ini kemudian menjadi negara yang merdeka, ini kemudian mempunyai hubungan yang pasang surut dengan Rusia. Tergantung presiden siapa yang sedang memimpin, ada presiden Ukraina yang lebih pro kepada Rusia, ada presiden Ukraina yang lebih pro kepada Barat. Jadi hubungan di antara keduanya ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita tarik saja misalkan ke tahun 2008. Waktu itu, Presiden Ukraina, Yushchenko, ini mengutarakan keinginan agar Ukraina masuk ke dalam bloknya NATO. Keinginan Ukraina untuk masuk ke dalam blok NATO, ini sebenarnya adalah keinginan yang oleh Rusia kemudian dipandang sebagai keinginan yang tidak main-main ini. Karena kita tahu semua bahwa NATO ini sebenarnya dibentuk tahun 40-an untuk meredam pengaruh-pengaruh komunisme Uni Soviet. Sehingga jelas bloknya NATO dengan Rusia ini adalah dua blok yang sangat berbeda dan sangat berseberangan. Keinginan Ukraina untuk masuk ke dalam NATO ini disinyalir sebagai tanda-tanda permusuhan jelas oleh Rusia. Nah, tetapi pada tahun 2010 terpilihlah presiden yang lebih pro kepada Rusia. Nah, orang ini bernama Yanukovych. Nah, Presiden Yanukovych ini yang menjadi presiden Ukraina ini sejak tahun 2010, pada gilirannya dia sangat dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, hubungan antara Ukraina dengan Rusia saat itu cenderung baik begitu ya. Hanya saja pada tahun 2013 Presiden Yanukovych ini seharusnya menandatangani persetujuan antara negara-negara Uni Eropa untuk perjanjian perdagangan bebas. Tapi ketika hari H, Presiden Yanukovych harus tanda tangan, dia malah membatalkan kesepakatan itu, membatalkan persetujuan itu. Mengapa akhirnya Presiden Yanukovych ini membatalkan? Nah, usut punya usut, ternyata itu adalah desakan dari Rusia. Rusia tidak ingin Ukraina dibawa ke dalam bloknya Barat. Justru Presiden Yanukovych ini akhirnya menandatangani persetujuan di Moskow. Nah, ini sesuatu yang kemudian memantik amarah dari rakyat Ukraina waktu itu. Demonstrasi orang-orang Ukraina ini kemudian terjadi besar-besaran. Mereka semuanya turun ke jalan dan semakin mendesak Presiden Yanukovych ini untuk mundur. Presiden Yanukovych mulanya tidak bergeming. Dia justru melawan para demonstran itu dengan tindakan-tindakan represif. Polisi menembaki orang-orang sampai jatuh ratusan korban jiwa. Demonstran ini kemudian bergerak dan pada akhirnya mereka berhasil menduduki kantor pemerintahan Ukraina. Presiden Yanukovych sendiri ini akhirnya melarikan diri ke Rusia menggunakan helikopter. Nah, keesokan harinya Presiden Yanukovych kemudian dimakzulkan oleh parlemen Ukraina dan Ukraina mengangkat presiden yang baru, Turchinov, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Poroshenko. Sejak saat itu Ukraina jelas sangat membenci Rusia. Sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan Rusia. Rusia dianggap ikut campur rumah tangga Ukraina. Nah, tetapi tindakan pemakzulan Presiden Yanukovych dan kemudian diganti oleh presiden yang melanjutkan, ini dianggap oleh Rusia sebagai tindakan kudeta dan itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sah. Rusia waktu itu berdalih bahwa orang-orang di Crimea, salah satu wilayah Ukraina ini sebenarnya lebih pro kepada Rusia dan ingin memisahkan diri dari Ukraina, ingin bergabung kepada Rusia. Rusia akhirnya mengamini keinginan itu dan Presiden Vladimir Putin waktu itu meng-ACC tindakan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia.
Maka Crimea akhirnya lewat referendum yang diklaim bahwa 90% orang-orang di Crimea ini ingin bergabung dengan Rusia, maka lepaslah Crimea dari Ukraina. Crimea akhirnya berhasil dicaplok oleh Rusia. Tetapi belum berhenti di situ juga. Donetsk dengan Luhansk ini juga ingin berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka sejak tahun 2014 itu. Donetsk dengan Luhansk ini yang berada di timur Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia, oleh Rusia ini dianggap sebagai posisi yang sangat strategis sekali. Karena kedua daerah ini adalah daerah-daerah industri dan penghasil batu bara dan baja. Jelas Rusia sangat berkepentingan atas itu. Sejak 2014 terjadi konflik yang sangat panas sekali antara Ukraina dengan Rusia. Kemudian pihak yang diperebutkan yaitu Donetsk dengan Luhansk. Sebenarnya Rusia ini lebih pro kepada pemerintahan separatis yang ada di Donetsk dan Luhansk. Rusia ini lebih pro kepada itu ya, sedangkan Ukraina jelas mereka menentang apa yang terjadi di Donetsk dan Luhansk. Nah, untuk mengakhiri ketegangan itu antara Ukraina dan Rusia mengenai konflik di Donetsk dan Luhansk ini, pada tahun 2014-2015 diadakanlah perjanjian Minsk. Perjanjian ini sebenarnya untuk membahas lagi apa yang seharusnya dilakukan di Donetsk dan Luhansk dan bagaimana seharusnya mereka diperlakukan. Hanya saja pada gilirannya ternyata Ukraina dan Rusia ini mempunyai interpretasi yang berbeda-beda mengenai kesepakatan yang ada di Donetsk dan Luhansk. Ukraina merasa bahwa perjanjian itu semakin memperkokoh atau mempertegas bahwa Donetsk dan Luhansk ini masih wilayahnya atau wilayah Ukraina, sedangkan Rusia menganggap bahwa perjanjian Minsk itu adalah penegasan bahwa Donetsk dan Luhansk ini mempunyai posisi khusus atau diperlakukan secara khusus begitu. Nah, makanya konflik yang ada di Donetsk dan Luhansk ini sudah terjadi sejak 2014 dan tidak berhenti-berhenti. Ini terus-menerus tegang antara orang-orang Ukraina dengan pemerintahan separatis di Donetsk dan Luhansk. Nah, Rusia ini memantau sejak 8 tahun yang lalu. Ini Rusia terus memantau. Nih bagaimana ini Donetsk dan Luhansk ini begitu. Apakah kita nanti akan mengakui mereka atau tidak? Puncaknya adalah pengakuan Presiden Putin terhadap kemerdekaan di Donetsk dan Luhansk. Замедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Nah, tindakan dari Presiden Vladimir Putin ini mengakui pemerintahan separatis yang ada di Donetsk dan Luhansk ini jelas membuat Presiden Ukraina ini marah begitu. Kecewa kepada Rusia. Karena Donetsk dan Luhansk ini oleh Ukraina masih dianggap sebagai wilayahnya mereka. Pemerintahan yang ada di Donetsk dan Luhansk ini dianggap sebagai pemerintahan yang tidak sah begitu oleh Ukraina. Justru oleh Presiden Vladimir Putin ini justru malah diakui kemerdekaannya dan diakui posisinya sebagai negara begitu. Nah, oleh karena itu, karena posisi Donetsk dan Luhansk ini sudah dianggap negara, maka Donetsk dan Luhansk ini kemudian meminta bantuan kepada Rusia untuk mengirimkan militer ke wilayah Donetsk dan Luhansk karena terjadi ketegangan dengan Ukraina. Mereka terus-menerus bertempur dengan pasukan Ukraina. Nah, posisi yang seperti ini kemudian memberikan alasan kuat bagi Rusia untuk mengirimkan pasukannya ke Donetsk dan Luhansk dengan dalih untuk membantu kedua negara ini. Padahal oleh Ukraina, jelas kedua wilayah ini, Donetsk dan Luhansk, itu bukan sebuah negara begitu. Tapi Rusia tidak bergeming, mereka tetap saja mengirimkan pasukan ke sana. Nah, pada gilirannya kemudian Presiden Putin ini menyuruh pasukan-pasukan Ukraina untuk ditarik dan Donetsk dan Luhansk ini dibiarkan sebagai sebuah negara. Nah, ini jelas sesuatu yang tidak bisa dibenarkan oleh Ukraina. Nah, bagaimana sebenarnya kita memandang konflik ini? Saya tawarkan dua pandangan ya, pandangan dari Ukraina dan pandangan dari Rusia. Keduanya sama-sama mengaku benar. Ukraina merasa bahwa apapun yang mereka putuskan ini seharusnya menjadi urusannya mereka. Misalkan pada tahun 2008 Ukraina ingin masuk ke dalam NATO misalkan, atau beberapa waktu lalu Ukraina ini menggodok kemungkinan untuk masuk ke dalam NATO. Rusia menangkap sinyal itu bahwa kalau sampai Ukraina ini masuk ke dalam bloknya NATO, bukan tidak mungkin kemudian Rusia ini malah dikepung oleh blok barat begitu. Apalagi ini negara-negara yang dulunya adalah bekas dari Uni Soviet. Ukraina memandang posisi mereka karena mereka sudah sebuah negara ya,
tergantung, terserah mereka begitu, mau bergabung dengan siapa saja dan mau bekerja sama dengan siapa saja. Tetapi Rusia sebagai sebuah negara juga, mereka berpikir bahwa seharusnya tetangga itu kan tidak mengobarkan permusuhan semacam itu. Masuk ke dalam NATO itu kan sebenarnya sebuah pertanda permusuhan begitu. Rusia merasa bahwa posisi seperti itu kan bisa mengancam mereka begitu. Posisi itu bisa membuat mereka akhirnya terdesak oleh pasukan-pasukan NATO. Bisa saja kemudian pasukan-pasukan NATO itu dikirimkan ke Ukraina dan itu akan dianggap sah begitu. Maka dari itu kenapa misalkan sampai sekarang NATO itu tidak mengirim pasukan ke Ukraina? Karena memang tidak ada alasan yang jelas Ukraina itu belum masuk ke dalam NATO hari ini begitu. Bayangkan misalkan seandainya Ukraina itu sudah masuk ke NATO, maka salah satu aturan di dalam NATO itu penyerangan terhadap salah satu anggota NATO itu dianggap sebagai penyerangan kepada semua anggota NATO. Itu salah satu prinsip di dalam organisasi NATO. Nah, barangkali Rusia itu tidak mau kecolongan. Sebelum Ukraina ini masuk ke dalam NATO, maka Rusia ini memilih untuk lebih dulu mengobarkan peperangan. Nah, bagaimana sebenarnya Indonesia bersikap? Sesuai dengan prinsip politik bebas aktif ya, Indonesia seharusnya memang Indonesia ini tidak berpihak kepada salah satu pihak antara Rusia maupun Ukraina. Tetapi hal-hal yang menyangkut dengan kejahatan perang, misalkan Rusia sudah menyasar tempat-tempat sipil misalkan, yang sudah tidak menyasar pangkalan-pangkalan militer. Justru sasaran-sasaran ledakannya itu adalah pusat-pusat perbelanjaan, misalkan pusat-pusat sipil berkumpul, itu sebenarnya adalah kejahatan perang. Hal seperti itu sebaiknya ya dikecam, karena itu menyangkut dengan kejahatan perang. Tetapi untuk masalah konflik antara Rusia dengan Ukraina, sebenarnya Indonesia lebih baik untuk bersikap netral saja, akan lebih baik sebenarnya untuk mengupayakan perdamaian. Tetapi apapun yang terjadi, mudah-mudahan perang ini akan segera berakhir. Karena suatu peperangan jelas akan merugikan warga sipil yang terdampak. Karena mereka itu sebenarnya ya tidak tahu apa-apa. Anak-anak kecil misalkan, mereka tidak tahu itu apa yang terjadi. Dan kekhawatiran kita semua juga barangkali adalah meletusnya Perang Dunia Ketiga. Kalau sampai konflik antara Rusia dan Ukraina ini mengundang negara-negara Barat, Amerika, Inggris, kemudian dengan konco-konconya, dengan sekutu-sekutunya, nanti melawan dengan Rusia yang persenjataannya itu sudah sangat lengkap juga dan diklaim nomor 2 di dunia. Apalagi Rusia ini juga punya senjata pemusnah massal, punya senjata nuklir juga. Maka jika terjadi Perang Dunia III, bukan tidak mungkin akan meletus yang namanya perang nuklir. Itu akan menjadi bencana kemanusiaan yang amat besar. Kita doakan apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini segera beres dan perdamaian segera bisa diupayakan. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum.